Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya, kenikmatan yang tidak ternilai harganya, nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam, iman dan ihsan, sehingga Allah masih memanjangkan usia kita sampai saat ini dalam keadaan taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, sahabat ngajiku dimanapun berada, perkenalkan saya Ulid Nuha Muslihin, pembimbing Jemaah Umrah Daku Travel, dan insya Allah mulai saat ini kita akan mulai ngaji bareng dengan referensi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab hadis karya Al-Imam Nawawi, yang mana di dalam kitab hadis tersebut terdapat 42 hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah dengan keberkahan kitab ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, banyak ibrah, lebih kuat lagi keislaman, keimanan kita, dan lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadikum al-muttasil ila Imam Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih Al-Arba'in An-Nawawiyah al-hadits al-awwal, dengan sanad yang bersambung kepada Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan mulai mempelajari hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam kitab ini disebutkan laqabnya, kunyahnya Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Amirul Mu'minin. Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan kalimat Amiril Mu'minin. Jadi sebelum kita mengupas tentang hadis Arba'in An-Nawawi ini, saya akan lebih sedikit mengupas tentang perawinya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Biografi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau merupakan orang yang pertama kali mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Jadi sekarang kita tahu, ternyata kalimat Amirul Mukminin yang pertama kali mendapatkan julukan Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwasanya awal mula Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan gelar Amirul Mukminin kapan? Di dalam khutbahnya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab khutbah, beliau mengatakan, ayyuhan nas antumul mu'minuna wa ana amirukum. Wahai umat manusia, antumul mu'minun, kalian semua termasuk orang-orang yang beriman, mukmin, wa ana amirukum, dan aku adalah pemimpin kalian. Nah, semenjak khutbah itulah kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Masya Allah.
Kemudian di sini juga disebutkan Amirul Mukminin Abi Hafsin. Abi Hafsin, Abu Hafs mendapatkan julukan kunyah Abi Hafs langsung dapat dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Asad, Al-Hafs itu asad, singa. Jadi bapaknya singa itu Sayyidina Umar bin Khattab. Mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Kemudian mendapatkan julukan Abil Hafs, bapaknya singa. Tidak main-main. Julukan Abi Hafs ini langsung dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minasyiddah, karena saking pemberaninya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Walaqabahu bil Faruq. Sayyidina Umar bin Khattab juga mendapatkan julukan Al-Faruq. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan julukan Al-Faruq? Lianna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Al-Faruq dalam artian bahasa Indonesia memiliki arti sang pemisah. Umar Al-Faruq, Umar sang pemisah. Pemisah apa? Bainal haqq wal batil, dengan memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Dan ini sudah terbukti. Sayyidina Umar bin Khattab dengan hadirnya Sayyidina Umar bin Khattab, semuanya langsung jelas, tidak ada abu-abu. Yang hak-hak, yang batil-batil. Yang mukmin langsung berani menyatakan dirinya, saya beriman. Yang kafir langsung dipisahkan dan ditebas, dihajar langsung oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan sejarah menyatakan awwalu man jahara bil Islam fahuwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab juga merupakan Muslim pertama kali yang menyatakan keislamannya dengan terang-terangan, yang berani menyampaikan kepada penduduk Mekah, saya Muslim. Pertama kali adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelumnya tidak ada satupun sahabat Rasulullah SAW yang berani menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Semuanya masih menyembunyikan keimanannya, masih menyembunyikan keislamannya. Kenapa? Karena saat itu Muslim masih lemah, khawatir akan siksaan, gangguan para kafir Quraisy. Jadi yang pertama kali menyatakan saya Muslim adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan keistimewaan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dengan doanya Rasulullah, Allahumma a'izal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, bi Umar bin Khattab atau bi Amr bin Hisham. Sebelum Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, muliakanlah Islam ini dengan salah satu laki-laki yang paling engkau cintai. Masya Allah, Rasulullah menggunakan kalimat ahabbir rajulaini ilaika, laki-laki yang paling engkau cintai ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan laki-laki yang paling engkau cintai. Rasulullah sebut namanya. Yang pertama Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Terserah ya Allah, silahkan pilih antara Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Dan subhanallah, Umar bin Khattab, kemudian Allah memilih Sayyidina Umar bin Khattab sebagai sosok manusia yang bisa memuliakan Islam. Dan terbukti dengan keislamannya Sayyidina Umar bin Khattab, Islam menjadi mulia. Tidak ada satupun penduduk Quraisy, penduduk Mekah saat itu yang berani mengganggu kaum muslimin saat itu. Langsung mulia. Au bi Amr bin Hisham,
Atau dengan Amr bin Hisham, ya Allah silahkan pilih antara Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Umar bin Khattab masyhur, ma'ruf, kita sudah tahu. Akan tetapi siapa Amr bin Hisham? Amr bin Hisham adalah Aba Jahl, yaitu Abu Jahal. Masya Allah. Jadi sebetulnya Abu Jahal ini juga masuk ya, dalam doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Rasulullah menyerahkan keputusan akhirnya kepada Allah. Silahkan bebas ya Allah, pilih yang paling engkau cinta. Dan alhamdulillah Allah pilih Sayyidina Umar bin Khattab sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aslama, kemudian masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala qad istubshira ahlu sama bi islami Umar. Ketika Sayyidina Umar menyatakan masuk Islam, Masya Allah, kemudian malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, kami semuanya senang, ahlus sama, kami semuanya penduduk langit senang, bahagia dengan keislamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam pada tahun ke-6 setelah kenabian. Dalam riwayat pada tahun ke-5. Artinya selama 5 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu diutus menjadi nabi, selama 5 tahun Rasulullah dakwahnya sembunyi-sembunyi. Dan selama itu pula para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah kepada Allah secara sembunyi-sembunyi. Bahkan diriwayatkan ketika ingin belajar bertemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga secara sembunyi-sembunyi. Diriwayatkan para sahabat ketika ingin bertemu sama Rasulullah, ingin belajar ke halaqah, satu persatu masuk ke dalam rumah Rasulullah. Satu masuk ke dalam rumah. Sudah selesai satu bisa masuk aman, baru satu lagi nyusul masuk. Aman bisa masuk dan kondisi masih memungkinkan, masuk lagi satu. Terus begitu secara sembunyi-sembunyi. Karena begitu tertangkap, selesai azab. Dan bagaimana kisah Sayyidina Bilal mendapatkan siksaan dari kafir Quraisy ketika menyatakan keislaman, jadi ada disiksa. Dan masih banyak lagi perjuangan para sahabat di awal-awal keislaman mendapatkan siksaan dari kafir Quraisy. Dan inilah sedikit kisah biografi tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga beliau masuk Islam dan Islam menjadi jaya, dan Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau bilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Bagaimana penjelasan hadis dari innamal a'malu binniyat, insyaallah akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.